Oke, masih dengan Profesor Kardus. Fundamental interaction atau gaya fundamental alam semesta merupakan interaksi alam dasar fisika yang tidak bisa disederhanakan menjadi interaksi yang lebih mendasar. Interaksi ini murni, sudah paling dasar. Interaksi dasar merupakan efek murni di alam semesta. Gaya-gaya ini bekerja untuk memfasilitasi interaksi antar partikel dan materi, baik dalam ranah kuantum ataupun makroskopik. Gaya ini berbeda dengan gaya-gaya dalam fisika lainnya, seperti halnya gaya van der Waals, gaya gesekan, gaya otot, dan sebagainya, di mana gaya-gaya tersebut bukan gaya fundamental, tapi gaya turunan dari 4 gaya fundamental saat ini. Saat ini ada 4 gaya fundamental utama dalam fisika, yakni gaya gravitasi, gaya elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, dan kemudian gaya nuklir lemah. Keempat gaya ini dipastikan memfasilitasi interaksi dasar partikel dan materi dengan struktur alam semesta makroskopik. Gaya-gaya ini awalnya tergabung dalam satu kesatuan ketika alam semesta masih dalam keadaan singularitas, kemudian terpencar setelah ledakan Big Bang, hingga alam semesta kemudian mengembang dan mendingin, di mana satu persatu dari mereka berpisah dan bekerja dalam ranah masing-masing untuk menyeimbangkan hukum fisika di alam semesta. Gaya fundamental alam yang pertama adalah gravitasi. Gaya ini pertama kali dikenalkan oleh Sir Isaac Newton dalam bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica pada 1687, sebelum lebih ditegaskan oleh relativitas umum pada 1915. Secara garis besar, gravitasi dijabarkan karena interaksinya dapat membuat objek saling tarik-menarik satu sama lain. Newton menganggap gravitasi terjadi karena pengaruh objek besar ke objek yang lebih kecil. Interaksi ini terjadi secara konstan, dan kemudian Albert Einstein mengungkap bahwa gravitasi terbentuk karena matriks tensor, hubungan massa yang dapat mendistorsi atau melengkungkan ruang waktu, di mana setiap objek yang jatuh dalam gravitasi akan menyusuri geodesik kelengkungan ruang waktu. Tapi meski begitu, dari keempat gaya fundamental, hanya gravitasi yang belum bisa dijabarkan dalam ranah kuantum, yakni interaksinya dalam partikel dasar. Saat ini dihipotesakan boson pengukur yang memfasilitasi gravitasi dan fisika kuantum adalah partikel hipotesis graviton. Namun hingga saat ini sepertinya cukup sangat mustahil untuk dapat menemukan graviton, karena interaksi graviton terjadi dalam ranah panjang Planck yang mustahil untuk diamati. Konstanta gravitasi merupakan konstanta fundamental untuk mengukur kekuatan gravitasi. Dan kemudian gaya yang kedua adalah gaya elektromagnetisme. Gaya ini diperkenalkan pada abad ke-17 dan 18 oleh beberapa pesohor fisika yang menjabarkannya sebagai perpaduan medan magnet dan listrik. Sebut saja Michael Faraday, James Clerk Maxwell, dan Heinrich Hertz, dan lain-lain. Gaya elektromagnetisme dijabarkan sebagai gaya yang muncul dari interaksi antara partikel dan muatan listrik melalui medan elektromagnetik. Perilaku pancaran spektrum cahaya juga merupakan gaya elektromagnetik karena terbentuk dari interaksi elektromagnetik melalui medium, perambatan, permitivitas, dan permeabilitas. Keadaan kuantum elektromagnetisme adalah boson yang disebut sebagai foton, yang pertama kali dijelaskan oleh Max Planck dalam teori kuanta. Pada inti atom, gaya ini terjadi dalam fenomena elektrostatis antara inti dan elektron yang mengorbit. Konstanta struktur halus adalah konstanta fisika fundamental untuk mengukur gaya elektromagnetisme. Kemudian, gaya fundamental yang ketiga adalah gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat dikenalkan pertama kali oleh profesor fisika Jepang, yakni Hideki Yukawa pada 1935, di mana ia membuat prediksi tentang meson partikel yang dapat dipertukarkan dalam nukleus inti atom, hingga menciptakan gaya ikat yang mengikat inti atom. Gaya ini adalah gaya terkuat di alam semesta. Gaya kuat 10⁻38 kali jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi,
atau sekitar 1 triliun kali daripada gaya gravitasi yang notabene merupakan gaya terlemah di alam semesta. Ya, gaya nuklir kuat dapat menjelaskan mengapa inti atom tidak terpisah-pisah, padahal di atasnya ada perilaku elektrostatik atau tarikan dari gaya elektromagnetisme terhadap inti atom. Gaya ini bekerja mengikat 3 buah quark dan gluon yang bersama-sama mengikat proton dan neutron. Reaksi ledakan nuklir adalah pelepasan energi ikat gaya kuat. Gaya kuat diukur dalam konstanta gaya kuat, sedangkan partikel gluon adalah boson pengukur pada gaya nuklir kuat. Dan yang keempat adalah gaya nuklir lemah atau weak force. Gaya lemah dikenalkan pertama kali oleh Enrico Fermi pada 1933. Dalam teorinya, Fermi mengungkap bahwa gaya lemah dapat menjelaskan bagaimana fenomena peluruhan radioaktif terjadi, seperti beta elektron yang terjadi akibat ulah gaya lemah. Dalam mekanika kuantum, fenomena QFD atau quantum flavor dynamic dapat menjelaskan bagaimana gaya lemah bekerja. Boson pengukur gaya lemah adalah boson W dan boson Z. Namun tahukah Anda, diketahui selain keempat gaya fundamental utama di atas, saat ini para ilmuwan sedang berusaha mencari dan menemukan bukti adanya gaya kelima alam semesta. Berbagai eksperimen panjang dan mahal telah dibuat untuk dapat mengungkap hal ini. Gaya kelima saat ini masih berwujud hipotesa. Teori gaya kelima diusulkan untuk dapat menjelaskan bentuk pengamatan eksperimental fisika yang tak sesuai dengan teori yang ada saat ini. Saat ini, ada beberapa kandidat teori hipotesa gaya kelima yang telah berkembang, seperti halnya chameleon force atau gaya bunglon, juga perilaku anti-gravity, atau bahkan quintessence hypothesis yang dijabarkan sebagai gaya kelima untuk memfasilitasi energi gelap. Dari beberapa laboratorium besar seperti halnya CERN atau Fermi Lab, bahkan telah menciptakan fasilitas yang khusus untuk mencari gaya fundamental kelima ini. Meski para ilmuwan menganggap di mana 4 gaya fundamental utama saat ini sudah sahih dalam menjabarkan perilaku dasar fisika dan alam semesta, tapi sebagian ilmuwan lainnya juga percaya bahwa gaya kelima mungkin masih ada dan masih tersembunyi di balik teori-teori fisika yang belum terungkap, seperti halnya energi gelap, foton gelap, bahkan keadaan meson. Karena itu, pada 1971 seorang profesor fisika Amerika Serikat, Ephraim Fishbach, menerbitkan makalah tentang probabilitas gaya kelima yang masih tersembunyi. Bahkan hingga saat ini Fishbach terus berkutat dalam eksperimen neutrino dan muon, juga variasi-variasi peluruhan radioaktif untuk menemukan bukti gaya kelima tersebut. Contoh, saat ini lembaga eksperimental fisika partikel seperti halnya Fermi Lab sedang fokus untuk menyelidiki anomali muon G2 yang diteorikan juga berpotensi untuk mengungkap gaya kelima. Fermi Lab bahkan membangun sebuah cincin magnetik penyimpanan G2 di Brookhaven National Laboratory. Muon adalah partikel lepton seperti halnya elektron dan neutrino, tapi memiliki massa yang jauh lebih besar. Muon berperilaku layaknya magnet kecil dipol, dan dalam eksperimen G2 mereka mencari faktor G untuk mengukur seberapa kuat perilaku magnet muon dan laju dari jari girasi dalam medan magnet yang dimasukkan secara eksternal, di mana nilai G muon lebih besar dari 2. Maka dari itu, eksperimen ini disebut sebagai G2. Perbedaan nilai 2 adalah sebuah anomali. Eksperimen ini memang fungsi utamanya untuk mengukur momen magnet anomali dari muon tersebut. Ya, seperti yang kita tahu, di bumi, muon terbentuk secara alami di atmosfer ketika sinar kosmik menghantam atmosfer. Seperti yang Profesor Kardus ungkap, muon berperilaku layaknya magnet dipol, di mana kekuatan magnet internal muon umumnya akan menentukan laju getaran muon yang disebut sebagai faktor G. Dengan menggunakan model standar, getaran muon atau faktor G dapat diukur dengan presisi.
Karena itu saat ini CERN dan Fermilab bekerja dalam pengukuran keadaan presisi tersebut. Namun diketahui, ketika para ilmuwan memasukkan muon dalam cincin magnet muon G2 dan kemudian membombardir mereka dengan busa kuantum, diketahui muon tidak berinteraksi sebagaimana seharusnya yang diteorikan. Perilaku inilah yang menjadi misteri dan pertanyaan besar. Mungkin ada kekuatan alam baru yang membuat muon bertindak seperti itu dan tidak bekerja sesuai dengan yang diteorikan. Kekuatan baru tersebutlah yang dihipotesakan sebagai gaya kelima yang hingga saat ini masih dicari dalam eksperimen G2 muon. Selain itu, ada teori quintessence yang merupakan bentuk hipotesis keadaan energi gelap yang juga menjadi kandidat hipotesis gaya kelima. Quintessence disebut sebagai medan skalar minimal yang tergabung dengan gravitasi yang dipostulatkan sebagai alasan perluasan alam semesta. Keadaan quintessence dalam energi gelap juga masih belum terungkap dan masih dicari. Ada juga teori chameleon force atau teori gaya bunglon yang dinarasikan sebagai partikel skalar boson yang lebih lemah daripada gravitasi, yang juga hingga saat ini dikandidatkan sebagai gaya kelima. Begitu pula anti-gravitasi atau perilaku massa negatif yang juga merupakan kebalikan dari gravitasi, yang juga menjadi kandidat gaya fundamental kelima. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang hipotesis gaya fundamental kelima. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari muon G2 Fermilab mengabarkan